Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke kanal YouTube Doni Mars. Dan di video kali ini gue akan membahas alasan mengenai kenapa era 90-an atau dekade 90-an dianggap sebagai the golden era atau the golden age dari pop culture atau budaya pop, ya budaya populer maksudnya, mengenai kreativitas musik terutama di mancanegara, ya. Ada beberapa alasan sebetulnya kalau kita sering mendengar opini atau pendapat orang, dekade 80-an dan 90-an itu kan dianggap sebagai menghasilkan banyak sekali musisi, banyak sekali lagu-lagu ya, yang menghasilkan lagu-lagu yang dianggap sebagai apa istilahnya, memorable ya, evergreen gitu ya. Dan kemudian dari sisi kualitas penggarapan dan sebagainya, itu dianggap sebagai masa-masa yang hasil produksinya itu bagus gitu ya. Dan dari sisi kuantitas atau jumlah itu banyak serta tidak monoton. Jadi berbagai genre itu ada gitu. Memang kalau kita mendengar istilah evergreen itu kan banyak mengacu kepada era big band atau mungkin era seperti di tahun 50-an 60-an gitu ya. Era-era misalnya Nat King Cole, Frank Sinatra, tapi kan era itu dianggap memiliki genre yang sama gitu, mirip-mirip gitu ya. Tapi 80-an dan 90-an itu kaya dengan variasi genre musiknya gitu. Jadi jumlahnya banyak. Kemudian dari sisi kualitas tidak usah dibicarakan ya, tentu saja ya. Makanya kenapa hingga sekarang lagu-lagu dari tahun 80-an 90-an itu masih sering diputar, atau misalnya dalam festival-festival atau konser-konser akbar itu pasti musisi-musisi tahun 80-an 90-an sering diundang untuk mengisi gitu ya. Nah, ada beberapa alasan, tapi ini bersifat sangat subjektif ya, karena berdasarkan opini pribadi gue sendiri gitu ya. Tapi mungkin kita bisa perdebatkan ya, apakah ini sah atau tidak ya. Bebas-bebas saja begitu. Yang pertama kalau menurut gue adalah kenapa secara khusus gue ambil tahun 90-an adalah puncaknya. Jadi bukan 80-annya, tapi di 90-annya. Dekade 90-an adalah puncak kreativitas musik di mana semua berkumpul. Nah, kalau 80-an itu mungkin ke arah sananya ya gitu ya, menuju puncaknya gitu. Nah, puncaknya itu di 90-an ya. 1990 sampai tahun 1999. Nah, menariknya kalau kita mau cermati sebetulnya dekade 90-an itu terbagi dua kalau menurut gue ya, dari 90 ke 95 ya, lalu kemudian dari 96 ke 99 ya, atau mentoknya di 2000 lah gitu ya. Terbelah dua juga gitu tuh. Jadi dari 90 ke 95 itu punya kekhasan tersendiri. Lalu kemudian dari 96 ke tahun 99 ke 2000 juga itu punya ciri khas tersendiri. Dan kemudian ketika itu di-combine ya dalam satu dekade ya, dalam waktu 10 tahun. Nah, itu menghasilkan sebuah era yang bisa kita sebut ya itu tadi era keemasan dari musik ya. Nah, salah satu alasannya yang pertama adalah menurut gua di tahun 90-an itu musisi-musisi di tahun-tahun sebelumnya atau nama-nama besar di tahun-tahun 70-an dan 80-an mengeluarkan greatest hits atau mengeluarkan album the best ya. Nah, ini tentu saja bagi generasi 90-an atau yang mendengarkan musik-musik di tahun 90-an yang mungkin awalnya hanya mendengar selewat atau mungkin tidak terlalu tahu gitu ya. Nah, akhirnya menjadi terinformasikan gitu, menjadi mendengarkan gitu. Akhirnya mengenal, mencari tahu, menggali, sehingga wawasan mereka, hasanah musik mereka pun akhirnya menjadi kaya gitu ya. Nah, contoh misalnya kita sebut saja nama besar Led Zeppelin misalnya. Led Zeppelin adalah sebuah band berasal dari Inggris ya, yang terkenal karena British Invasion pertama itu ya, bersama dengan Deep Purple. Zeppelin mengeluarkan album remaster atau album box set, kalau nggak salah itu di tahun 90 ya, album remasternya, koreksi kalau salah ya. Langsung mengeluarkan album remaster yang berisi lagu-lagu hits mereka gitu. Nah, sehingga akhirnya orang-orang yang besar yang mengalami tahun 90-an awal itu, yang tidak mengalami tahun 70-annya gitu ya, itu akhirnya jadi tahu tentang Led Zeppelin. Oh, ini toh Led Zeppelin, oh ini loh lagu-lagunya gitu. Kemudian apalagi misalnya di tahun 94 Bon Jovi mengeluarkan Crossroad ya, The Best of Bon Jovi.
menandai 10 tahun perjalanan karir mereka. Nah, jadi dari situ juga tergali gitu ya. Oke, ternyata zaman keemasannya Bon Jovi di tahun 86 di album Slippery When Wet sampai 88 New Jersey. Lalu kemudian di 90-an awal mereka 92 mengeluarkan Keep the Faith dengan merubah image gitu ya. Nah, di 94-nya itu gongnya adalah mengeluarkan Greatest Hits ya, atau The Best Of. Nah, itu juga akhirnya menambah wawasan kan gitu tentang Bon Jovi. Lalu kemudian bisa kita ambil contoh lagi, kalau dari rock misalnya Def Leppard ya, band yang sebetulnya namanya besar di tahun 80-an sebetulnya ya, dengan album-albumnya ya, Hysteria. Mereka merilis album Vault di tahun 95 kalau saya nggak salah ya, silakan nanti dikoreksi. 1995 mereka mengeluarkan Vault, Greatest Hits 1980, 1995 yang berisi lagu-lagu terbaik mereka. Nah, akhirnya generasi 90-an, anak-anak yang besar di tahun 90-an akhirnya jadi tahu lagu-lagu hitsnya Def Leppard. Kemudian apalagi nih, misalnya bahkan band sekelas Queen ya. Tapi sebenarnya kalau Queen nggak ngeluarin, koreksi kalau salah ya, tahun 95 itu kan Made in Heaven, mengeluarkan album Made in Heaven. Seperti kita tahu Freddie Mercury kan wafat di tahun 92 ya. Lalu kemudian tentu saja itu kehilangan yang cukup besar ya bagi dunia musik rock gitu ya. Tapi tahun 95 mereka merilis Made in Heaven ya, dengan single andalannya Heaven for Everyone ya. Buat penggemar Queen tolong koreksi kalau ada kesalahan nih. Nah, itu juga membuat publik juga penasaran dengan akhirnya mengulik lagu-lagu Queen yang lainnya. Kemudian juga misalnya ada The Beatles kalau nggak salah ya, yang Free as a Bird itu tahun 90-an juga ya, 90-an awal, 90-an pertengahan ya. Lalu kemudian Van Halen mengeluarkan Best of Volume 1 di tahun 1996 ya. Walaupun mereka setahun sebelumnya di 1995 mengeluarkan album Balance ya, album Balance dengan vokalis Sammy Hagar. Lalu kemudian mereka cekcok, mereka ribut, sehingga akhirnya Sammy Hagar keluar tahun 96. Tapi Van Halen merilis Best of Volume 1 yang di dalamnya berisi lagu-lagu dari era David Lee Roth tahun 1978 sampai dengan 1996 itu tadi ya, mengeluarkan menariknya mengeluarkan singlenya sih masih yang vokalis Sammy Hagar ya, Human Beings itu masih Sammy Hagar untuk lagu barunya. Tapi juga ada kalau nggak salah dua lagu yang vokalnya diisi oleh David Lee Roth. Nah, sisanya itu adalah lagu-lagu terbaik mereka dari era 70-an akhir sampai dengan 90-an. Nah, itu hanya sekedar contoh ya. Banyak musisi-musisi yang mengeluarkan album Greatest Hits atau The Best ya. Oh ya, yang paling fenomenal adalah tentu saja historinya Michael Jackson 1995 ya. Michael Jackson yang sering dijuluki sebagai the greatest entertainer of all time mengeluarkan History. Itu double CD atau double kaset waktu itu, box set gitu. Di dalamnya juga ada buku gitu ya, berisi foto-foto dan tulisan lirik dan sebagainya. Kalau nggak salah waktu itu harganya lumayan itu, harga double kasetnya itu ya, harganya lumayan itu. Kemudian tapi ya tentu saja namanya juga Michael Jackson ya, tentu menjadi dari sisi penjualan tentu saja laku keras ya. Apalagi ini kan 2 CD atau 2 kaset itu berisi, satu kaset atau satu CD itu berisi kumpulan lagu-lagu dia terbaik dari sejak album solonya yang pertama ya, Off the Wall, Don't Stop, Till Again Enough, Don't Stop. Nah, dari mulai situ ya, sampai She's Out of My Life ya, itu masuk sampai ke tentu saja Thriller ya, dengan Billie Jean dan lain sebagainya. Album Bad itu dimasukin, pokoknya dimasukin semua sampai ke album dia yang terakhir itu yang ada Remember the Time sama Black or White, saya lupa judul, Dangerous. Oke, sampai dengan itu ya, sampai dengan Dangerous itu masuk semua gitu di situ, di kompilasi itu. Lalu kemudian dia juga di kaset yang satunya atau di CD yang satunya itu mengeluarkan lagu baru dan hampir
semua lagu di album barunya ini yang di kaset B-nya itu digarap dengan apa namanya, musisi-musisi yang wah gila itu. Kalau saya lihat di kredit ininya ya, di bukunya itu pengisi-pengisi apa bandnya atau pengisi apa namanya, musisi-musisi yang mengisi di album itu sekelas Boyz II Men aja jadi backing vokal. Saya ulangi ya, sekelas Boyz II Men menjadi backing vokal. Bayangin tuh. Ya, jadi kayak apa itu albumnya. Nah, makanya meledak ya album itu. Dia juga menggait adiknya menggarap lagu apa Scream ya, yang judulnya Scream. Nah, kemudian tentu saja itu juga menjadi ledakan yang luar biasa buat karir Michael Jackson ya. Bahkan dia niat banget bikin iklannya itu juga udah kayak film tuh ya. Nah itu, jadi itu adalah alasan pertama kenapa era 90-an itu sangat memorable, dan orang-orang yang besar di era 90-an yang senang musik itu wawasannya itu begitu luas, begitu kaya ya, berbagai genre itu apa namanya mereka tahu gitu ya. Nah sehingga akhirnya mereka kenal bahkan musisi-musisi nggak cuma yang di tahun 80-an tapi juga yang di tahun 70-an, di tahun sebelum 80-an ya, itu jadi tahu, jadi kenal gitu. Kemudian alasan yang kedua adalah memang di era 90-an sendiri itu menghasilkan musisi-musisi ya, atau penyanyi-penyanyi yang kualitasnya memang nggak kaleng-kaleng ya. Jadi anak-anak baru, istilahnya anak baru yang muncul nih di tahun 90-an itu juga secara kualitas kreativitasnya itu tinggi gitu tuh, dan melahirkan genre-genre baru ya. Contoh misalnya kalau di musik rocknya ya, kita akhirnya mengenal musik alternatif, kita akhirnya mengenal grunge ya misalnya. Nah itu juga kan lahir di era 90-an, dan mereka melakukan terobosan-terobosan yang dianggap berbeda, unik, sehingga akhirnya memorable gitu ya. Contoh misalnya kemunculan Seattle Sound, kita ambil contoh aja ya, yang dipelopori oleh Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains ya. Walaupun mereka misalnya kayak Nirvana, mereka rilis album pertama Bleach itu kan 89, tapi kan yang membuat Nirvana besar dan meledak adalah Nevermind di tahun 91. Begitu pula Pearl Jam ya, dengan merilis album 10 ya. Kemudian ada Alice in Chains, kemudian juga ada kesana-kesananya mungkin lebih melebar ke alternatif ya, ada Stone Temple Pilots lah gitu ya, ada Blind Melon lah dan lain sebagainya ya. Nah itu juga ikut mewarnai ya. Kemudian di genre yang lain, katakanlah misalnya di era itu juga nama-nama besar di kategori pop misalnya di solo artis misalnya kayak ini nih, aduh gue lupa, Whitney Houston misalnya. Nah itu tuh diva-diva itu juga besar di tahun 90-an ya, walaupun beberapa di antaranya berkarir dari tahun 80-an, kayak Whitney Houston kan dari tahun 80-an, tapi nama Whitney Houston memuncak lagi di tahun 90-an awal gitu, ketika misalnya mengeluarkan album Soundtrack Bodyguard ya, dengan hits-hitsnya kayak I Will Always Love You, walaupun itu recycle ya, lagu cover lagi. Kemudian tentu ada Run to You, kemudian ada I Have Nothing, nah itu juga memorable. Kemudian juga ada nama Celine Dion yang sebetulnya berkiprahnya dari tahun 80-an, tapi kemudian masuk ke 90-an dia juga bisa menyesuaikan pasar gitu, sehingga album-album yang dia rilis di tahun 90-an juga meledak. Dan puncaknya adalah kalau Celine Dion itu ya, Soundtrack Titanic ya, My Heart Will Go On tahun 97 atau 98 lah, sekitar itu. Kemudian kalau yang benar-benar baru, pendatang baru adalah Mariah Carey tentu saja di tahun 90 ya, Vision of Love ya. Lalu kemudian bikin Unplugged dan sukses merecycle atau mengcover lagunya The Jackson 5 I'll Be There versi akustik. Dia menggait Trey Lawrence dan sangat berbeda gitu dibawakan oleh Mariah Carey, sehingga itu juga menjadi sesuatu warna tersendiri dan jadi hits gitu ya. Lalu dia mengeluarkan Music Box albumnya, kemudian mengeluarkan apa tuh yang ada single Fantasy ya, lupa judul albumnya, tahun 95 itu. Nah itu juga meledak. Kemudian juga balik ke musik rock misalnya, tentu saja Guns N' Roses misalnya di tahun 87 itu juga sebenarnya cukup sukses. Tapi puncak
dari apa namanya kreativitas Guns N' Roses adalah ketika mengeluarkan Use Your Illusion 1 dan 2. Ya, jadi ada 2 album masing-masing mengeluarkan single atau apa namanya? Ya, mengeluarkan single yang jadi hits ya. Misalnya Use Your Illusion 1 mengeluarkan November Rain yang sampai sekarang sering diputar tiap bulan November. Ya, kemudian Don't Cry, kemudian Stranger dan lain sebagainya. Kemudian juga Metallica yang besar di tahun 80-an juga ya. Lalu kemudian di tahun 91 mengeluarkan Black Album. Nah, jadi momentumnya di tahun 90-an, di 91 Black Albumnya Metallica itu merajai ya pasar metal gitu tuh. Tapi sesuatu yang berbeda gitu. Berbeda dengan, jadi berhasil merubah image ya Metallica yang mungkin thrash metal di tahun 80-an, 81 sampai dengan 88 And Justice for All. Lalu kemudian di tahun 91 mengeluarkan Black Album dengan warna musik yang masih metal tapi berubah tuh ya. Karena dia menggait produser baru tuh, Bob Rock namanya. Ya mungkin karena namanya Bob Rock, jadi unsur metalnya agak turun, unsur rocknya atau distorsi rocknya lebih kental. Bob Rock itu by the way juga yang memproduseri album Keep the Faith-nya Bon Jovi. Sehingga warna Bon Jovi juga yang tadinya hair metal atau dance metal di tahun 80-an, 86-88 tadi seperti Wine Wet New Jersey, akhirnya warnanya berubah di album Keep the Faith ya. Dan image juga mereka juga dirubah. Nah, jadi itu alasan yang kedua ya, bahwa kreativitas musisi-musisi baru di tahun 90-an juga gak kalah bagusnya. Oh ya, sorry, gue tambahin dikit. Karena tadi kebanyakan nyebutnya kan memang itu musisi lama 80-an, tapi dia keluarin album yang baru, dalam tanda petik baru ya, image-nya baru. Oke. Untuk yang baru-barunya juga nggak kalah bagus. Kita ambil contohnya British Invasion 2. Nah, kalau British Invasion 1 kan Led Zeppelin tuh dan kawan-kawan. Nah, British Invasion 2 itu kan eranya Oasis, ya Blur, kemudian apa lagi tuh, band-band dari Inggris ya. Era itu British Invasion 2 itu juga akhirnya mewarnai tanggal lagu musik di seluruh dunia, terutama Eropa, gitu, diterima pasar dengan baik. Kemudian juga kalau bicara solo artisnya, tadi mulai masuk ke pertengahan 90-an, itu banyak nama ya, nggak bisa disebut satu-satu ya. Musik alternatif juga sama dan unik-unik, punya ciri khas. Contoh misalnya kayak Radiohead, The Cranberries, apalagi The Course, Garbage, Bjork, you name it, banyak banget. Kalau Roxette 80-an akhir, kemudian jadi hitsmaker di tahun 90-an juga dari Swedia. Kemudian di genrenya disco dance, mungkin ada yang tahu nama Ace of Base ya. Nah, itu juga besar di tahun 90-an ya, dengan All That She Wants, The Sign, Don't Turn Around dan lain sebagainya. Waktu itu merajai tanggal lagu terutama di Eropa dan Asia ya, Ace of Base. Lalu di akhir 90-an ada Aqua tuh yang Barbie Girl ya. Lalu kemudian jadi banyak, termasuk genre ini elektrik ya, cikal bakalnya mungkin kalau zaman sekarang EDM kali ya, tapi ini cikal bakalnya kayak Chemical Brothers, bukan Chemical Romance ya, beda. Chemical Brothers, ada Prodigy ya. Nah, jadi berbagai genre ya, nggak cuma metal, rock, pop, dance dan lain sebagainya. Nah, jadi itu alasan kenapa di era itu pilihan musik itu banyak ya. Genrenya juga unik-unik, kreativitasnya unik-unik ya, kayak The Course misalnya memasukkan unsur tradisional Irish, itu kan unik ya. Debut album mereka di tahun 95, lalu mereka juga besar di 90-an akhir ya. Di tahun 99 misalnya mereka bikin MTV Unplugged dan itu sukses juga. Oke, itu alasan kedua ya. Kemudian unsur media juga pengaruh banget ya, unsur media yang menyebarkan musik-musik ini ya. Salah satu yang sangat berpengaruh misalnya adalah MTV. MTV memang dari tahun 81 gitu tuh. Tapi MTV di tahun 90-an itu mengembangkan sayapnya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. MTV Asia ya masuk ke Indonesia di tahun 95. Jon Bon Jovi yang meresmikan waktu itu. Lalu kemudian 20 tahun bertahan di Indonesia sebelum akhirnya 2015 kalau nggak salah itu bubar ya. Nah, peralihan dari era radio di tahun 90-an awal itu kan eranya era radio tuh.
Kalau TV masih agak jarang tuh ya, video klip gitu. Memang sudah ada, tapi jarang karena televisi kita juga belum banyak. Itu baru TVRI dan RCTI atau SCTV mungkin. Nah, tapi ketika MTV Asia masuk, lalu kemudian juga akhirnya ada MTV Indonesia, nah itu juga mengangkat ya, terutama musisi-musisi lokal. Ya, jadi peran media juga sangat besar di sana ya, dari mulai radio sampai televisi. Lalu kemudian peralihan dari analog ke digital itu juga berpengaruh ya. Di tahun 90-an awal mungkin rekaman masih menggunakan analog gitu ya, pita dan lain sebagainya. Lalu kemudian beralih ke format selain CD itu ada, saat itu udah mulai ada VCD ya. Lalu kemudian Laserdisc yang segede gede banget itu ya. Terus ada DVD ya belakangan. Nah, itu juga turut menyebarkan ya, sebagai perantara ya atau media untuk mendengarkan musik bahkan menonton. Nah, saat itu mungkin belum ada YouTube ya, tapi penyebarannya juga udah masif gitu. CD player, VCD player, DVD player gitu ya, sehingga kita bisa nonton konser-konser bukan lagi di format pita apa tuh istilahnya, pita yang kaset video itu apa sih namanya, saya lupa, tolong diingatkan ya. Nah, itu berubah ke yang lebih simpel, cakram gitu ya, atau CD atau VCD atau DVD belakangan. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, termasuk di dalam negeri, lokal ya, di lokal juga sama gitu. Banyak album-album greatest hit yang dikeluarkan oleh para musisi di era sebelumnya 80-an atau bahkan 70-an. Lalu kemudian memang di Indonesia sendiri sama, tidak kalah gitu, seiring dengan mungkin kiblat mereka di luar, musisi dalam negeri yang dianggap baru muncul di era 90-an juga kreativitasnya juga luar biasa, genrenya juga sangat kaya. Kita sebut saja misalnya kalau di rock, kemunculan slang misalnya di tahun pertama slang itu 91 kalau nggak salah ya. Slang duluan kan, 90 apa ya? Dewa 1992, slang itu kan sebelumnya. Sweet Sweet ya, Sweet Sweet Hehe. Nah, itu juga dianggap menampilkan sesuatu yang berbeda dalam musik rock yang selama ini mungkin kiblatnya ke God Bless, kemudian The Rollies misalnya, rock tahun 70-an ya atau awal 80-an. Lalu kemudian slang di awal 90-an mengeluarkan format yang dianggap unik, berbeda gitu ya. Kemudian di masih format band ya, tapi bukan rock ya, kemunculan Club Project. Walaupun Club Project sebetulnya udah rilis single tahun 88 kalau nggak salah tentang kita ya. Tapi album-album Club Project di tahun 90-an, sebut saja Ungu ya, Terpurukku di Sini tuh hitsnya. Lalu kemudian apa lagi tuh ya, itu memberi warna musik tersendiri. Lalu ketika mereka sedang di puncak-puncaknya, ketika masyarakat lagi senang-senangnya terbuai dengan harmonisasi ya, aransemen yang dibuat oleh terutama Mas Adi Adrian tuh gila banget. Lagi anak-anak yang menikmati itu tiba-tiba dihajar dengan klakustik ya, jadi format elektrik mereka tiba-tiba diakustikan dan itu meledak ya. Itu tentu saja karena tren unplug waktu itu tahun 90-an juga ya. MTV melakukan sebuah terobosan bikin MTV Unplugged. Lalu kemudian itu tentu saja banyak diikuti ya oleh para musisi di dalam negeri gitu, format Unplugged. Nah, Klakustik itu termasuk yang berhasil. Lalu kemudian Dewa 19 di tahun 92 mengeluarkan debut album, dan puncak kreativitas Dewa 19 itu di dua album terakhirnya Ari Lasso, yaitu Terbaik dan Pandawa 5 ya, Terbaik dan Pandawa 5. Lalu kemudian apalagi misalnya di 90-an itu dalam negeri, fenomena Teknika tuh, Nika Ardila 89 debut albumnya, 89 Seberkas Sinar. Lalu kemudian tahun 90 91 itu era-eranya produktivitas seorang Nika Ardila ya. Sebut saja album Matahariku, kemudian Nyalakan Api, kemudian sampai kemudian sebelum wafatnya ya, yaitu Sandiwara Cinta ya, yang kalian boleh cek sendiri bahwa penjualan terlaris sepanjang masa untuk kaset Indonesia, kaset ya atau CD atau album di Indonesia itu masih dipegang oleh Tika Ardila, Sandiwara Cinta dan Bintang Kehidupan. Ya, silakan cek aja itu
secara penjualan mengalahkan bahkan Ceylon Seven atau Dewa 19, Dewa 11 gitu ya. Masih best selling album itu ya, 2 albumnya Teknik Ardila itu. Kemudian juga sama Lady Rocker juga nggak cuma Teknik Ardila ya. Teknik Astria juga mengeluarkan tahun 94 kalau nggak salah pas 93 ya, mengeluarkan album apa, Negeri Hayalan ya, yang singlenya apa, Mengapa, itu juga cukup meledak ya. Kemudian juga album-album solo juga atau penyanyi solo itu juga nggak kalah bagusnya di tahun 90-an ya. Kemudian format band dengan berbagai genre ya, nggak cuma rock tadi kayak Dewa 19, slang atau apa, tapi juga ada misalnya Kahitna gitu ya, yang agak-agak pop gitu ya, ada Java Jive Bandung tuh terutama tuh. Kemudian apa namanya, jazz juga megang banget ya, terutama genre apa istilahnya acid jazz tuh ya, kemunculan The Groove misalnya, lalu ada apa, Bunglon ya, tapi Bunglon kalau nggak salah 2000-an ya, saya lupa 90-an akhir atau 2000-an ya. Tapi maksudnya adalah ya itulah tadi yang membuat era 90-an di musik itu warnanya begitu kaya. Nah, itu aja barangkali yang bisa gue simpulkan ya. Mudah-mudahan apa namanya, ini bisa menjadi sebuah diskusi yang menarik, dan gue akan sangat senang kalau kalian kasih komen atau ikut apa namanya, berpendapat mengenai kenapa sih atau mengapa era 90-an dianggap sebagai the golden era atau the golden age dari musik gitu ya. Apa namanya, sehingga akhirnya di era sekarang pun kita masih nyari atau masih banyak peminatnya. Ya buktikan saja, misalnya di festival-festival besar seperti di dalam negeri saja ya, ada Pesta Pora misalnya, ada The 90s Festival, ada Synchronize Fest. Itu pasti aja dari line up artisnya pasti ada yang dari 90-an. Bahkan The 90s Festival kan temanya khusus 90-an. Atau misalnya kayak Synchronize Fest 2024 ini, itu kan epic banget, menghadirkan misalnya penyanyi cilik era 90-an, menghadirkan Teknik Ardila gitu ya, dengan format metahuman. Itu kan menandakan bahwa era 90-an tuh masih layak jual dan laku dan dinikmati dan dicari gitu, bahkan menjadi line up utama gitu. Bahkan reuni band-band yang sudah bubar atau sudah tidak terdengar lagi di tahun 90 itu dicari-cari tuh ya, dibujuk-bujuk tuh, mau reuni enggak, mau ini enggak, formasinya bisa di ini enggak. Nah, itu masih menjadi perdebatan atau diskusi yang hangat. Oke, itu aja kita nanti akan membahas hal yang lain di video selanjutnya dengan tema yang mudah-mudahan lebih menarik ya. Sekian dari gue, pamit undur. Gue Din Mars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.